Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata untuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang budaya positif. Jadi untuk membentuk suatu sekolah yang berpihak pada murid, berpihak pada siswa, kita harus membudayakan budaya positif, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nanti di antaranya yang akan kita bicarakan tentang paradigma belajar, paradigma baru belajar, dan ada disiplin positif, ada motivasi, hukuman dan restitusi, dan ada kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita ke paradigma pembelajaran yang baru. Menurut Ki Hajar Dewantara, jadi seorang guru itu tugasnya adalah menuntun tumbuh kembang siswa sesuai bakat, minat, dan potensi mereka, sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus memperhatikan anak-anak kita itu posisinya di mana kok. Anak kita berada di SMA Negeri 1 Pati yang notabene adalah siswa-siswa anak-anak di perkotaan. Tentunya berbeda dengan anak-anak yang di daerah Juwana, Kayen seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan itu. Yang kedua tentang kodrat zaman. Zaman kita, Bapak Ibu, ketika sekolah belum mengenal HP, belum mengenal HP, dan sekarang ini sudah anak-anak perkembangan IT-nya sudah sangat pesat sekali, sehingga di dalam melaksanakan budaya disiplin ini kita tidak bisa mencegah penggunaan HP itu di dalam pembelajaran. Kita harus mengikuti perkembangan itu, tetapi bagaimana nanti HP itu bisa digunakan untuk pembelajaran sehingga membantu tumbuh kembang anak tersebut. Di dalam kurikulum 2013 fokus penguatan karakternya kita pada yaitu nilai 6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu yang akan kita tuju pada anak-anak kita. Jadi pembelajaran paradigma baru itu memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Setiap murid itu mempunyai kebutuhan sendiri-sendiri, sehingga pembelajaran kita itu harus berdiferensiasi. Karena setiap anak pada dasarnya itu dia punya potensi, dia punya kelebihan, dan juga ada kekurangan. Tetapi yang perlu kita eksplor adalah kelebihannya. Sehingga di dalam kurikulum Merdeka itu kita tidak mengenal peringkat, Jadi anak-anak itu nantinya kita buat dia juara di bidangnya masing-masing, tidak usah dibanding-bandingke seperti itu, tidak usah dibanding-bandingke. Mereka pembandingnya adalah mereka sendiri. Ketika dia di semester 1 capaiannya misalkan baru 85,
ya di semester 2 dia bisa meningkat lagi, ya bisa 88. Ataupun kalau misalkan anak itu nanti turun, itu pun ya kita tidak perlu menyalahkan mereka, tapi bagaimana kita menelusuri kenapa kok anak-anak kita ini misalnya si A kok turun, ya kita bantu mereka dia menyelesaikan permasalahannya itu. Pembelajaran yang berdiferensiasi. Di dalam struktur kurikulum Merdeka itu ada 2 kegiatan, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan pelajar Pancasila, itu P5 Bapak Ibu. Jadi ada 2 kegiatan utama. Selain itu juga ada ekstrakurikuler. Ya, pada kegiatan ya pembelajaran intrakurikuler yaitu acuannya adalah capaian pembelajaran, ya sesuai dengan CP yang akan kita tuju pada fase E maupun fase F. Ya, semuanya sudah ada minimalnya seperti apa. Dan pembelajaran yang dilakukan tadi seperti yang saya sampaikan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi itu Bapak Ibu ada diferensiasi proses, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi produk. Ya, diferensiasi proses ini kita lakukan seperti ini dalam belajar matematika ini terkait dengan ini kaidah pencacahan, ya. Di sini ada ini praktek anaknya, ya. Pemilihan ketua kelas, nah, kita praktekkan anak-anak kinestetik itu, ya Bapak Ibu, ya kita jangan berharap anak-anak itu dia, ya seperti Pak Hari ini, ya konsentrasi, gitu ya, kemau-kemau, gitu ya. Nah, kalau kita melihat anak kinestetik itu, ya kita fasilitasi ya dengan gerakan mempraktekkan, ya seperti itu. Ada audio ini kita buat aplikasi pembelajaran, ya kita buat gunakan HP mereka kan sudah pada punya HP, kita buatkan medianya, ya kita buat ini pakai SAT Smart App Creator itu ya. Di situ nanti bisa digunakan untuk audio dan visual, bisa kita beri suara, ada juga yang hanya videonya, ya gitu. Ada video dan ada suara-suaranya. Kalau anak tidak nyaman, ya suaranya dihilang. Itu pembelajaran berdiferensiasi pada prosesnya, Bapak Ibu. Nanti pada pembelajaran berdiferensiasi pada kontennya, Bapak Ibu bisa saja buat modulnya dalam bentuk cetak, ya, atau bisa juga nanti diberi video seperti itu. Ya. Untuk produknya nanti anak-anak tidak hanya ulangan harian saja, bentuknya tes itu bisa dalam bentuk project gitu ya. Misalkan Bu Ani Baliroh gitu ya. Untuk PKBU nanti untuk penilaian sumatifnya tidak hanya ulangan. Jadi penilaian sumatif itu sekarang tidak harus berbentuk ulangan harian gitu, tapi boleh saja project gitu ya, produknya gitu, hasil akhirnya boleh buat misalkan masakan atau kerajinan seperti itu diperbolehkan. Jadi guru diberi kebebasan untuk melakukan assessment penilaiannya, gitu. Nah, ini untuk P5 yang sudah kita lakukan, ya kemarin di kelas 10 ada panen karya dari 3 tema yang sudah kita lakukan tentang berrekayasa berteknologi untuk NKRI, ada kewirausahaan, ada kebinekaan. Ini bagian dari
pembelajaran ya di kurikulum merdeka. Sekarang kita ke disiplin Bapak Ibu ya. Seringkali disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, keteraturan gitu ya, kepatuhan pada aturan. Ya. Anak-anak datang tepat waktu. Ya. Ada juga yang datangnya terlambat. Ya. Sebetulnya kita di sekolah ini ya sebaiknya untuk aturan-aturan itu kita menggalinya dari anak-anak. Jadi aturan tata tertib itu berdasarkan usulan dari anak-anak. Bagaimana dia di sekolah ini bisa belajar dengan baik, mengembangkan bakat, minat, potensi mereka, ya, tanpa mengurangi tadi kontennya dan profil pelajar Pancasila. Ya. Jadi di sekolah itu tidak hanya belajar tentang pengetahuan, juga menumbuhkan karakter, Bapak Ibu. Ya. Jadi karakter itu kita tumbuhkan. Kita tumbuhkan dengan apa? Dengan membudayakan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti yang kita lakukan saat ini, misalkan pada pagi hari menyambut anak-anak kita di depan ya, dengan senyum, salam, sapa, sopan santun gitu ya. Itu salah satu cara untuk menumbuhkan karakter. Ya, karakter. Harapan kita dengan visi SMA Negeri 1 Pati yang mengharapkan siswa-siswanya itu berakhlak mulia, ya, unggul dalam prestasi, kreatif, mandiri, berkebinekaan global, seperti itu, Bapak Ibu. Ya, visinya berakhlak mulia, bagaimana menumbuhkan karakter-karakter itu. Dan itu bisa dilakukan dengan pembiasaan dan suri tauladan. Suri tauladan dari mana dia? Dari warga SMA Negeri 1 Pati. Tidak hanya guru, tetapi juga semua, bisa karyawan, dari kepala sekolah, ya, semua yang ada di sini. Karakter-karakter itu Bapak Ibu ya, yang tumbuh, yang muncul di permukaan itu hanya 12%-nya saja. Yang 88% itu di bawah alam sadar kita. Ketika Pak Heri menyebut nama-nama itu, misalnya Bu Akas, sebenarnya di dalam alam sadar, bawah sadarnya itu ada sesuatu yang di batin. Misalnya kok mimpi, mesti nanti di dalam alam sadarnya itu ada sesuatu yang dia apa ya? Yang dia pikirkan. Atau kemarin saya itu buat pembagian tugas, ngomong berarti baru, ngomongnya jadi josi itu. Padahal saya itu banget apa ya? Mikirnya itu ini bisa orang itu guru bahasa Indonesia yang baru yang jamnya kemarin itu masih kurang. Orang ini matematika Indonesia yang bahasa Indonesia itu. Karena mikirnya tadi loh, mikirnya piye alam bawah sadar, mikir benjamnya itu cukup piye. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang timbul, yang muncul di sikap-sikap anak kita itu, ya, karena apa yang kita lakukan, ya, apa yang mereka lihat selama di SMA Negeri 1 Pati ini, ya, kita menginginkan selama 3 tahun ini anak-anak kita
berikan contoh, suri tauladan, pembiasaan, sehingga nanti ketika mereka lulus ya 3 tahun yang akan datang, ini anak-anak sudah terbentuk karakternya, ya, sudah terbentuk karakternya seperti itu. Walaupun ya kita kadang kan ngeluh nih Bapak Ibu, kemarin kita juga pas sama itu Chelsea ya, menurut saya itu Chelsea ya. Chelsea itu kita sudah melakukan pembinaan berulang kali, Bu Ika, Bu Enda ya, dengan Bu Sulanjari ya. Sudah tidak apa ya, ya wes tanpa lelah lah gitu kan ya. Tapi akhirnya kan kita bisa meluluskan ya Bu Ika ya. Itu adalah suatu kebanggaan kita Bapak Ibu, ketika kita bisa menghantarkan anak ini bisa lulus ya dengan kriteria yang kita tetapkan gitu. Walaupun mungkin anak ini berbeda dengan anak-anak yang lain Bapak Ibu ya. Jadi di dalam pembelajaran itu di sekolah itu kan namanya menuntun itu kan kalau kita menuntun anak kecil kan mesti dengan hati-hati, dengan perasaan penuh kasih sayang seperti itu ya. Sama Chelsea juga dia punya punya kekhususan yang perlu kita dalami ya. Di Chelsea itu di sekolah ada tuntunan, tetapi di luar sana juga ada tuntunan gitu ya. Ini Bapak Ibu ya, perlu dipahami itu. Tuntunannya mungkin yang di luar sana lebih besar pengaruhnya. Tuntunannya lebih besar pengaruhnya terhadap Chelsea ini. Ya. Tetapi kita wajib menuntun Chelsea ini yang awalnya misalnya dia dalam 1 minggu misalnya tidak masuk 3 kali, kita sudah bisa merubahnya tidak masuk sekali. Itu sudah bagian dari keberhasilan kita Bapak Ibu dalam pembelajaran itu. Oke. Itu merupakan suatu keberhasilan kita. Jadi tidak perlu kita menyamakan Chelsea dengan yang lain yang startnya berbeda ya, startnya berbeda. Jadi itu seperti itu Bapak Ibu ya. Di dalam disiplin positif itu ada nilai-nilai universal ya Bapak Ibu, nilai-nilai yang diyakini kita semua bahwa nilai-nilai itu menurut kita baik ya, nilai-nilai kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan. Jadi dari Ki Hajar Dewantara itu menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah ada disiplin yang kuat ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi perlu orang lain yang mendisiplinkan kita. Aturan anak-anak itu butuh bantuan kita untuk mendisiplinkan ya. Dengan peraturan yang demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ada kebebasan yang kita berikan kepada anak-anak kita dalam pendisiplinan itu. Jadi kita tidak bisa bersikap keras ya, tetapi kita butuh pendekatan. Dan ini nilai-nilai tadi disiplin positif untuk profil pelajar Pancasila ada 6 itu ya. Jadi nilai-nilai keyakinan kebiasaan bisa di sekolah yang berpihak pada murid
dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Ya. Di dalam setiap kebebasan itu mesti ada tanggung jawab. Kebebasan orang lain juga ada untuk menghormati orang lain. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak, gitu. Ya. Bapak Ibu, Pak Heri, ya. Tadi ke sekolah naik motor, pakai helm, ya. Pakai helm. Kenapa Pak Heri itu pakai helm? Jika naik motor harus pakai helm. Tata tertib mewajibkan untuk pakai helm. Bu Agnes diantar atau tadi naik motor sendiri? Pakai helm juga ya. Kenapa pakai helm? Pertama itu karena itu tata tertib lalu lintas, yang kedua juga untuk keamanan diri sendiri. Katanya buka biar tidak dingin, hangat-hangat esok-esok, ya. Bapak Ibu, jadi setiap orang melakukan sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuannya. Dan dosen itu menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Ketika Pak Hari tadi, ya, menggunakan helm karena aturannya seperti itu, ya. Bu Agnes ditambah untuk keselamatan. Bapak Ibu naik motor ke sini mesti semuanya pengen selamat, ya. Pengen selamat, ya, sehat, selamat sampai tujuan, pulang dengan selamat. Nilai-nilai keselamatan itu ada nilai universal, Bapak Ibu. Yang kita yakini bahwa itu adalah nilai yang baik suku manapun, agamanya apa, mesti percaya bahwa pakai helm mengendarai sepeda motor itu demi keselamatan. Demi keselamatan itu adalah nilai-nilai universal. Ketika dulu kita ada pandemi COVID, kita menggunakan masker. Tujuannya apa Bapak Ibu? Mencegah penularan agar tidak sakit, ya, untuk kesehatan, ya, untuk kesehatan kita. Ya, ini juga nilai-nilai universal. Apa yang kita lakukan diyakini bahwa itu akan menimbulkan suatu nilai yang kita yakini itu nanti untuk kemaslahatan bersama. Jadi di dosen ini ya, dosen ini ya. Jadi satu, perilaku manusia itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika Pak Hari tadi bilang menyatakan tadi memakai helm itu karena ada aturan, itu sifatnya masih bersifat eksternal, karena ada aturan. Ya. Yang kedua juga untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Ya. Misalkan Bu Yusi ngajar matematika, nanti kalau bisa mengerjakan dikasih bintang. Ya. Anak-anak itu motivasinya pengen dapat bintang. Ini juga masih bersifat eksternal. Yang ketiga itu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini motivasinya bersifat internal, Bapak Ibu. Yang kita harapkan anak-anak datang ke sekolah ini tidak terlambat, datang sebelum jam pembelajaran dimulai. Motivasinya anak itu karena dia menyadari bahwa bukan karena ada aturan jam masuknya jam 6.45 ya,
sadar bahwa nanti ketika saya datangnya lebih dari jam 7, berarti ada sesuatu yang saya tidak dapatkan ketika pembelajaran. Itu yang ingin kita tumbuhkan Bapak Ibu pada anak-anak kita. Motivasinya bersifat internal. Bu Agnes tadi memakai helm karena dia ingin selamat. Dia ingin selamat. Jadi motivasinya dia bersifat internal Bapak Ibu. Jadi nanti ketika naik motor ada polisi atau tidak ada polisi, Bu Agnes tetap memakai helm. Ya. Jadi bukan karena aturan, tapi karena ada keyakinan nilai universal yang sedang dia anut dan dia percaya Bapak Ibu. Nah, anak-anak kita juga nanti kita ngarahkan ke sana. Ada tidak ada peraturan guru BK nang karo orang, ya, ada tim kesiswaan atau tidak, anak itu akan datang ke sekolah sebelum KBM dimulai. Anak-anak kita sudah banyak yang melakukan itu. Kemarin waktu liburan ya Bu Ika, Gastra itu teko setiap hari. Orang sing ngakon gurune Pak Ali, ya pembina Gastra. Anak-anak itu kemarin itu diminta untuk datang sendiri. Datang sendiri. Nah, itu motivasi internalnya sudah tumbuh. Yang perlu kita kembangkan ke anak-anak yang lain. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi, ya Bapak Ibu. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran itu biasanya ada hukuman. Tapi biasanya kalau hukuman itu nanti orang hubungannya dengan apa yang pelanggaran yang dilakukan. Misalnya datang terlambat masuk itu gerbang, disuruh push up. Tidak ada tindakan push up karo apa perilakunya anak yang datang terlambat itu. Anak itu nanti tidak apa dalam hatinya itu mesti jengkel kan, dihukum malah yang perlu kita sepakati apa, nanti kalau datang terlambat ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya nanti kita bicarakan. Tapi kalau hukuman itu biasanya sokok gurune langsung ke anaknya, bawa bunganya kalau orang wis pokok itu. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan sebelumnya, ya. Dan kalau restitusi nanti itu, ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi nanti restitusi itu membantu anak menyadari kesalahannya dan dia bisa berbuat lebih baik untuk dirinya. Seperti itu. Jadi nanti ini hukuman bersifat satu arah dan pihak guru yang memberikan siswa yang menerima suatu hukuman ya tanpa kesepakatan. Yang biasanya hukuman itu menyakiti berupa fisik maupun psikis anak. Ya, itu yang kita berusaha untuk menghindari Bapak Ibu. Oke. Ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena sudah berdasarkan
apa kesepakatan ya. Kalau restitusi itu memberikan pilihan apa yang bisa kamu lakukan. Ya, kita ketika ada anak terlambat, ya kita nanti belajar segitiga restitusi, ya menstabilkan anak dulu, ya emosional anak, terus nanti validasi kesalahannya dan menanyakan keyakinan. Nah ini yang harus kita lakukan seperti ini. Kalau bisa kita sampai ke restitusi Bapak Ibu, biar anak itu tumbuh ya, dia menyadari kesalahannya. Ya, ketika datang terlambat, anak-anak ya kita dengan suara yang lembut seperti Bu Endah ya, itu biasanya. Beda ini kan bisa sabar banget ya, tapi akaan ya, wika ya, akaan ya. Saya pasti tahu kamu itu mesti pengen datang tepat waktu, walaupun kita tahu itu terlambat. Itu yang untuk menstabilkan identitas anak kita. Tidak usah diponis, apa kok terlambat, gue menang. Bosan. Tetapi kita bisa menstabilkan identitas bahwa anak itu dari identitas yang gagal menjadi orang yang sukses, ya. Dengan mau sakjane yo ngaku sisi tapi itu tujuannya untuk mengangkat pribadi anak ya. Kalau datang terlambat ya, saya yakin kamu pasti pengen bangun pagi dan datang tepat waktu. Ya itu yang bisa kita lakukan. Pasti anak tadi beda ya, Bu. Ya, Bu Yusi biasanya dikon ngatek saya. Ya itu, ya ini yang harus kita lakukan untuk stabilkan identitas anak ini. Ya, jadi tidak perlu membuat label pada anak-anak ini. Kayak bener, ya ngantukan, bolosan, ya. Tidak usah kita label meskipun kita tahu, ya. Tapi kita tetap berpandangan positif pada mereka. Nah ini dihukum oleh penghargaan ini ya Bapak Ibu. Jadi Alif Ham itu baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya dan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya. Dia juga memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kadang kita memberikan penghargaan, memberi bintang, memberikan hadiah. Ya. Alvin Hal itu menyatakan bahwa memberikan hadiah itu bisa merusak potensi. Dia memberikan analogi seperti ini. Ketika anak-anak mahasiswa itu melakukan PKL, ya dia di perusahaan tidak dibayar, kan? Dia bekerja dengan sangat baik, ya ide-idenya muncul. Tapi ketika dia sudah jadi karyawan tetap, ya idenya berhenti, ya, karena dia merasa sudah nyaman dengan penghargaan pemberian gaji yang diberikan. Jadi mengibaratkan bahwa pemberian hadiah bisa merusak potensi mereka, menurunkan kreativitas, merusak hubungan. Jadi di dalam pemberian hadiah, ya, itu dengan kita kan ingin mengapresiasi, tujuannya seperti itu. Tapi itu jangan sampai nanti bisa menurunkan.
bagaimana kita memberikan sesuatu tapi nantinya tetap anak itu bisa mengeluarkan potensi terbaiknya, ide-idenya seperti itu. Nah, ini jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan yang sebenarnya itu ya pembelajaran itu sendiri ketika dia mau belajar mengetahui ya hal yang didapatkan itu adalah penghargaan tertingginya Bapak Ibu. Ya, penghargaan tertingginya. Jadi kita membuat anak-anak itu belajar dengan baik, dengan mengeluarkan seluruh potensinya. Itu yang kita harapkan. Sekarang kita ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas itu nanti nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan ini menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, jadi tujuannya kenapa kemarin saya mengharapkan Bapak Ibu wali kelas melakukan keyakinan kelas maupun Bapak Ibu guru membuat kesepakatan dengan anak ya untuk membudayakan disiplin positif ini Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini dimulai dari kita menggali keinginan anak-anak itu seperti apa di kelas itu, pembelajarannya yang seperti apa, dan keyakinan kelas nanti bisa diusulkan lagi ke tingkat sekolah. Ya. Nanti kita buat keyakinan sekolah, Ibu Ika ya, kemarin dari kelas wali kelas untuk mengusulkan ya kita membuat keyakinan sekolah itu. Ya. Ya, ini langkah-langkah prosedur pembentukan keyakinan kelas Bapak itu. Jadi kita mempersilahkan siswa kita, ya, warga sekolah, murid untuk mengusulkan peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi kita bisa pakai kelas poin, pakai jambot, kemarin ya, itu, atau pakai kertas, sticky ya, tempel, atau langsung menuliskan di papan tulis. Anak-anak kita itu belum terbiasa untuk diajak membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin di kelas 12 itu tak kan musola kuwi jane pengen apa, masih bingung karena itu belum terbiasa. Bapak Ibu guru belum biasa melakukan, ya. Ini dimulai dari kelas 10. Monggo Bapak Ibu nanti yang ngajar kelas 10, kelas 11. Kelas 11 sudah ada yang tahu dengan keyakinan ini. Kita ketika ini saya di kelas 11 F8 saya buat pakai kelas poin ini tadi saya ke anak dan anak mengusulkan. Ada banyak itu. Dari banyak itu tidak semua Bapak Ibu kita harus sepakati, tetapi kita bisa mengelompokkan. Misalkan saya hampir sama datang tepat waktu. Kalau saya minta toleransi datang terlambat 15 menit, ya, ada yang seperti itu. Tapi kita harus kesepakatan bersama kan. Jadi Bapak Ibu pun juga bisa menawarkan, meyakinkan bahwa anak-anak itu harus disiplin waktu, ya. Apa sih yang mereka bisa dapatkan ketika mereka disiplin waktu? Itu peran kita Bapak Ibu, jangan semuanya dituruti, ya. Tetapi kita yakinkan bahwa kesepakatan itu punya nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan untuk mereka. Ya. Yang kedua ini mencatat dan masukkan para murid ini di papan tulis atau kertas, ya, ukuran besar.
kita pilih yang disepakati dari 36, ya kita pilih, kita kelompok-kelompokkan, ya, yang perlu kita lakukan agar pembelajaran itu nyaman dan menyenangkan. Jadi kita itu wajib Bapak Ibu menyelenggarakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi anak, membuat suasana pembelajaran yang nyaman. Nyamannya anak seperti apa? Terus menyusun keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang bentuknya positif. Nah, misalkan ada yang mengusulkan datang tidak terlambat. Terlambat itu kan negatif, Bu. Kita ubah deskripsinya menjadi yang positif. Datang tepat waktu. Ya. Misalnya parkir, tulisannya jangan dilarang parkir di sini, parkir di tempatnya, parkir yang rapi. Jangan buat peraturan dilarang buang sampah sembarangan. Kita buat aturannya buang sampah pada tempatnya. Nah, itu mendorong anak-anak itu melakukan hal-hal yang positif. Biasanya nak dilarang itu malah dilakoni gitu. Dilarang malah dilakoni. Makanya kita ubah katanya, kata kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Ya. Terus yang keempat, kita tinjau kembali daftar, ya, curahan pendapat yang dicatat tadi. Sebaiknya keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, ya, 3-7 saja prinsipnya, tetapi itu mudah diingat dan mudah dilakukan, ya Bapak Ibu, mudah diingat dan mudah dilakukan. Sehingga ketika ada anak yang datang terlambat, kita cukup apa keyakinan kelas kita. Adakah yang bisa kamu perbaiki untuk hal tersebut? Anak akan berpikir, diajak anak berpikir. Tidak usah kita arahkan. Pada prinsipnya manusia itu pengen melakukan yang terbaik untuk dirinya, ya, melakukan yang terbaik untuk dirinya. Yang kelima, ya, semua warga kelas itu disilakan untuk meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Ditandatangani, dilakukan, ditandatangani kesepakatan itu. Ya, keyakinan kelas selanjutnya ditempel, ya, di dinding, di tempat yang mudah dilihat setiap anak. Jadi dalam kesepakatannya kemarin 10F8 itu ingin mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Suasana pembelajaran yang kondusif itu nanti anak-anak gimana yang perlu kalian lakukan? Aktif dalam pembelajaran, Pak. Yang kedua, menjaga kerapian dan kebersihan, menghargai orang lain dan berperilaku sopan. HP digunakan untuk pembelajaran, ya, mengerjakan ulangan dengan jujur. Dari 5 ini, ya Bapak Ibu, ada nilai-nilai yang kita harapkan. Misalkan suasana pembelajaran yang kondusif, ada nilai komitmennya anak-anak, ada tanggung jawabnya untuk belajar, menjaga keperawian, kebersihan, ada nilai universal tentang keindahan, ya, menghargai orang lain,
perilaku sopan, ada toleransinya, ada sopan santunnya. HP digunakan untuk pembelajaran, jadi ada nilai tanggung jawabnya ketika menggunakan HP itu. Dia ya digunakan untuk pembelajaran. Kalau ada digunakan hal yang lain, berarti dia tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Yang kelima, mengerjakan ulangan dengan jujur. Ada nilai kejujuran yang perlu kita tanamkan pada anak ini. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi itu tadi dari kesepakatan itu ada keyakinannya, yaitu selalu bersifat positif. Nanti akan menjadi orang yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa berbuat jujur. Nah, setelah kita tadi melakukan keyakinan Bapak Ibu, ada kesepakatan kelas itu, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan ada perilaku yang tampak dan tidak tampak. Misalkan kebersihan kelas, perilaku yang tampak apa? Membuang sampah pada tempatnya. Perilaku yang tidak boleh tampak apa? Ya, membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh tampak. Ada tabel T, ada tabel T, nanti bisa dipelajari selanjutnya. Ada yang bisa dilihat, dirasakan, didengar. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita melakukan pelanggaran Bapak Ibu, pada dasarnya mereka sedang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Ketika kita melihat anak kita ngantuk di kelas, maka kita wajib menelusuri apa sih yang sedang ingin dipenuhi kebutuhannya itu. Misalkan ada arkaan ngantuk, setelah ditanya arkaan ini tak malam misalnya jualan, pada prinsipnya arkaan itu sedang memenuhi kebutuhannya, yaitu untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan pangan, sandang. Kita harus bisa membantu anak-anak itu memenuhi, paling tidak memberikan solusi, jangan menyalahkan. Ada juga yang berbuat yang ganggu orang lain. Mungkin dia sedang ingin tadi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang. Sebagai guru kita harus bisa memberikan hubungan dekat, ya, membuat mereka itu nyaman dengan kita, Bapak. Kebutuhan akan kasih sayang. Ketika mereka mencoret-coret dinding, mungkin mereka sedang memulai kebutuhannya akan kebebasan. Tetapi sebagai guru itu tidak bisa membuat mereka bebas sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Salah satu tugas guru pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satunya memilih Bapak Ibu kebebasan untuk mengekspresikan, ya, pembelajaran tidak sama dengan yang lain, tapi diberi kebebasan, misalkan dalam
pola tugasnya antara satu yang lain tidak sama, diberi keleluasan untuk memilih. Makanya ini salah satunya memenuhi kebutuhan dan kebebasan. Ada kesenangan. Mungkin kita belajarnya tidak hanya di kelas saja. Ada anak perlu kita tanya, pengen suasana apa ini, pengen keluar. Tapi nanti kita harus berkesepakatan kalau belajar di luar juga harus tetap memperhatikan yang namanya lingkungan yang lain, jangan mengganggu yang lain. Yang kelima, penguasaan Bapak Ibu. Ini penting penguasaan. Anak-anak itu punya potensi, punya kelebihan. Kebutuhan akan penguasaan. Ada anak yang pintar matematika, ada anak yang pintar kimia, ada anak pintar olahraga, ada yang pintar nyanyi. Mereka akan lebih pede ketika mereka nyanyi, meskipun matematikanya pas-pasan itu. Tapi dia butuh kebutuhan akan penguasaan. Enggak yang pintar matematika ya kita dorong sepenuhnya untuk dia ahli di situ. Makanya kelas 11 itu sudah kita pilih untuk memilih tadi mapelnya. Yang tadi dia punya kelebihan penguasaannya. Ada hal yang dibanggakan. Dia itu punya nilai. Punya nilai pada dirinya sehingga dia tidak merasa rendah diri. Yang perlu kita angkat anak-anak itu yang bermasalah itu buat kesio adalah penguasaan mereka itu dari bidang apa. Mungkin saya kalau wangi loh, popolis. Tetapi kita tetap berusaha tadi menggali bakat, minat, potensi mereka sehingga mereka dapat ahli di bidangnya. Kita mendorong anak itu berkembang sesuai bakat minatnya. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang kita lakukan. Tadi ada aturan, kesepakatan. Satu sebagai penghukum, 2 rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5 sebagai manajer. Kalau posisinya sebagai penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel ya. Ayo berikan, saya bagikan berikan kesepakatan. Buat kesepakatan Bu Ika ya. Menjalankan posisi penghukum mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem alat yang dapat lebih menekan pada murid-muridnya. Yang lebih dalam lagi senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil, yaitu dengan hukuman. Kalau orang dalam tugas nanti hukumannya nulis ke 100 ya. Seperti itu. Itu posisi yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini kalau membuat rasa bersalah ini ngomongnya lembut, bersuara lembut, menggunakan keheningan, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ngamuk tapi lembut, dinengke. Saya kecewa pada kalian. Kita sudah sepakat
tapi kalian tetap pelanggar. Ngomongnya lembut, tapi untuk buat anak itu merasa dia bersalah, posisinya ya dia menjadi orang yang sebagai orang yang merasa bersalah, dia gagal menjadi orang yang baik. Yang ketiga sebagai teman. Nah, ini Bapak Ibu, kalau sebagai teman berarti nanti ketika memasak terus menurut nggak apa-apa, kamu tadi kenapa? Kamu bangunnya siangan Bu. Wis apa-apa, sisa jadi yo. Ibu, Bu Endah seperti itu. Anaknya nyaman sama Bu Endah, sesok ketemu nih. Tetapi anak ini ya tidak menyadari dia besar. Ketika ketemu dengan Pak Hendra gagah, ya. Lapor, telat, tahu aturannya kan? Anak ini Pak Hendra gitu ya dengan saya. Atau suatu saat Bu Enda lagi lagi pengen nesu ya. Ada sesuatu kebutuhannya yang belum terpenuhi ya lewat dasar tadi. Ketemu anak biasanya ramah tiba-tiba terlalu anak terlambat atau anak biasa budi orang ngomong kok gini. Yang keempat sebagai pemantau, Bapak Ibu. Ini sebagai pemantau itu mengandalkan aturan data, ya, BK di sini. Siapa ini? F1 Sofa dia telat ping 15. Wah, ditulis nggak loro, komplain. Warine ya. Warine. Nah, jadi data pemantau itu menggunakan data. Iya. Mengandalkan aturan, ya. Dia dapat memisahkan hubungan pribadi murid dengan seorang guru yang dalam menjalankan pemantauan terhadap aturan, ya, mengandalkan catatan, perhitungan data yang digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Terus yang kelima, Bapak Ibu, ini yang kita harapkan, Bapak Ibu sebagai seorang manajer, ketika menghadapi anak-anak yang melanggar, Bapak Ibu bisa berposisi sebagai manajer, yaitu berbuat, ya, mempersilahkan siswa itu mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya, dengan mendukung agar menemukan solusi atas apa yang dia lakukan. Ya, seseorang manajer itu telah memiliki keterampilan dari posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi seorang manajer dia juga memberikan anak untuk supaya bisa bertanggung jawab. Ya. Selain itu dia juga bisa memposisikan sebagai teman, juga memposisikan sebagai seorang pemantau. Ya, berdasarkan aturan kesepakatan. Tetapi juga tadi bisa mendorong anak, ya, menguatkan motivasi intrinsiknya tadi supaya dia bisa menemukan solusi pada permasalahannya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita gunakan Bapak Ibu, ya, ketika anak melanggar ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan
identitas ya Bapak Ibu. Kita bisa melakukan ya, dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika bertemu pada anak-anak ini, kita bisa menstabilkan identitasnya. Ada anak berkelahi, ya kita panggil di BK, ibu tidak tertarik dengan membahas siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi untuk kalian berdua. Stabilkan identitas. Yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Tentu kamu punya alasan mengapa kamu berbuat seperti itu. Dia akan menceritakan, ya anak ini, ya Pak saya salah, tapi saya itu kemarin itu baju saya ditarik sehingga kancing saya itu protol. Ya, kita sebagai guru ya kamu pasti kesel kan diperlakukan seperti itu, dibobok ya. Terus adakah cara lain yang bisa kamu lakukan? Anak iya Pak, seharusnya saya tidak berbuat seperti itu. Ya, anaknya akan diajak untuk menyadari kesalahannya itu. Ibu Devi ya senyum-senyum. Ya, ketika menanyakan keyakinan, ya, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Ya Pak, ini saya keyakinan kita tidak boleh menggunakan HP, mainan HP saat pembelajaran. Saya salah. Tadi saya membalas WA ibu saya. Adakah yang bisa kamu lakukan? Ya Pak, seharusnya saya itu membalas WA ibu nanti setelah saya istirahat. Ya gitu. Jadi anak kita ajak mencari solusi. Gitu. Bapak, ini langkah-langkah kita untuk segitiga restitusi. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, Bu Devi, Bu Yusi, monggo Bu Devi. Yang saya ingin tahu lebih lanjut Bapak. Jadi kalau untuk membuat kesepakatan kelas itu berarti per mapel atau nanti kalau setiap mapel dibuat, setiap mapel membuat, berarti nanti beda-beda kesepakatannya setiap ada pembelajaran atau itu sebelumnya. Minta penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi. Jadi untuk kesepakatan kelas ini untuk guru mapel berarti ya sendiri-sendiri. Mungkin antara saya dengan Bu Devi kebutuhannya berbeda. Ya, menghadapi anak sama-sama di F8 misalnya. Saya anak-anak itu pandangan dengan saya kan beda kalau dengan Bu Devi, ya kan? Kalau anak ke saya ke F8 mungkin saya baru datang harus ke sana. Nah, Bu Devi kan beda, ya. Mungkin perlu ya tadi kesepakatan dengan Bu Devi sendiri. Tetapi di dalam itu ada budaya. Di kelas itu ada budaya besar yang kita ingin bangun, budaya positifnya. Ya, ada kelas itu, di kelas itu sudah ada budaya positif yang sudah ditempel sejak lama ya Bu ya. Ada disiplin, ya. Di situ sudah ada 7 itu saya kemarin sudah baca. Ada disiplin, datang tepat waktu, termasuk dilarang menggunakan HP saat itu. Tetapi saya
punya kesepakatan yang berbeda dengan anak. HP digunakan saat pembelajaran gitu. Di situ ada aturan dilarang makan minum di kelas gitu ya. Saya dengan anak ada kesepakatan boleh minum dengan izin guru, ya. Gitu. Kalau ibu tidak nyaman dengan itu, ya tidak usah. Oh, rasa aku merah minum kok. Gitu. Nah, ini tujuannya membudayakan disiplin positif Bapak Ibu. Kalau setiap guru melakukan hal tersebut, ya, saya yakin kedepannya anak-anak itu akan tumbuh karakternya tanpa ada kekerasan. Ya, kita sudah mencanakan sekolah ramah anak, bebas bullying gitu ya. Tetapi kita juga mendorong untuk tumbuh kembangnya anak sesuai dengan bakat, minat, potensi mereka. Kita buat mereka juara pada bidangnya masing-masing, seperti itu. Gitu Bu Devi, gitu. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses untuk kita semua. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membuat anak-anak didik kita lebih berprestasi, berkarakter, berakhlak mulia, dan berkebinekaan global. Terima kasih. Wassalamualaikum.